Kembali lagi bersama saya Indra Vista dari channel Toponimi Sragen. Malam ini kita akan melanjutkan cerita perjalanan kami kemarin tentang salah satu situs bersejarah di Kabupaten Sragen, tepatnya di Kecamatan Plupuh. Situs ini merupakan tempat yang menjadi makam dari salah satu murid dari Ki Ageng Penging Sepuh yang kemudian juga menjadi guru dari Sultan Hadiwijoyo atau kita kenal dengan Joko Tingkir. Situs bersejarah ini merupakan makam keramat dari tokoh yang menjadi tokoh sentral ketika menemani masa muda Joko Tingkir sebelum menjadi Sultan di Pajang. Ki Ageng Butuh ini merupakan salah satu dari 4 guru Joko Tingkir. Joko Tingkir ini anak dari Ki Ageng Kebo Kenongo. Terus Ki Ageng Kebo Kenongo adalah anak dari Ki Ageng Penging Sepuh atau kita kenal dengan Pangeran Handayaningrat. Nah, istrinya, ibunya dari Ki Ageng Kebo Kenongo ini adalah putri permaisuri dari Brawijaya ke-5 Majapahit yang kita kenal namanya, putri ini bernama Roro Ayu Ratna Pembayun. Jadi bisa dikatakan Joko Tingkir ini adalah keturunan ke-4 dari raja terakhir Majapahit. Nah, Pangeran Handayaningrat ini kemudian melahirkan 3 anak bernama Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur. Kebo Kanigoro dan Kebo Amiluhur kemudian menjadi petapa yang mengasingkan diri dari dunia sekitar. Nah, Kebo Kenongo inilah yang kemudian berguru kepada salah satu wali songo bernama Syekh Siti Jenar. Setelah Kebo Kenongo dibunuh, Kebo Kenongo sempat melahirkan anak bernama Joko Tingkir. Kenapa kok dinamakan Joko Tingkir? Karena Kebo Kenongo kemudian menitipkan si bayi ini kepada salah seorang kawannya yang bernama Ki Ageng Tingkir yang bertempat di Tingkir. Nah, untuk melengkapi perjalanan si Joko Tingkir ini kemudian Joko Tingkir kemudian berguru kepada 4 orang, yaitu namanya nanti ada Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Banyu Biru, terus kemudian Ki Ageng Butuh, juga Syekh Siti Jenar sendiri. Nah, kenapa kok 4 orang ini menjadi penting? Karena salah satu dari 4 ini, Ki Ageng Butuh ini letaknya sekarang berada di Kabupaten Sragen dan makamnya pun ada di Kabupaten Sragen. Teman-teman bisa mengunjungi tempat ini setiap hari buka. Terus Ki Ageng Butuh ini kemudian menjadi situs bersejarah di Sragen. Selain makam, teman-teman juga bisa mengunjungi masjid yang didirikan oleh Ki Ageng Butuh bersama Ki Ageng Kebo Kenongo. Konon masjid ini adalah masjid tertua kedua setelah Masjid Demak yang ada di Kaliwungu, Demak. Bisa datang dan bisa membaca lagi apa-apa yang tersisa di sini, apa-apa yang ditinggalkan, apa-apa nilai-nilai. Berlanjut ke bagian-bagian dari makam Ki Ageng Butuh. Jadi makam Ki Ageng Butuh itu bagian paling luar memang pelataran parkir, kemudian beberapa teman-teman bisa menemukan pedagang di sekelilingnya. Terus kemudian yang menjadi bagian paling utama sebenarnya adalah gapura masuk dari makam ini. Nanti gapura masuknya itu ada semacam mahkota. Nah, mahkota ini diceritakan bahwa mahkota ini adalah salah satu bentuk dari bantuan Sinuwun Pakubuwono ke-10 Kasunanan Surakarta untuk merenovasi makam-makam leluhur di wilayah Mataram. Sebenarnya tidak hanya makam Butuh, karena
Kanjeng Sinuhun Pakubuwono X ini memang terkenal dia bapak pembangunannya Keraton Solo. Jadi dia banyak sekali membangun, memugar wilayah-wilayah yang dianggap sakral, peninggalan-peninggalan dari Mataram di semua era, baik dari era Pajang, kemudian era Kartasura sampai Kasunanan sendiri. Jadi cukup menarik untuk diamati bahwa Gapura ini memang menjadi salah satu petanda penting bahwa memang ini benar-benar makam yang dilestarikan oleh pihak Kasunanan Surakarta. Terus kemudian kita masuk, nanti ada makam pengikut-pengikut dari Ki Ageng Butuh, kemudian naik ke trap atas lagi, nanti di situ ada makam yang diceritakan di situ sebagai makamnya Ki Ageng Kebogonongo. Sebenarnya saya juga kurang valid atau belum bisa memvalidasi sebenarnya ini makamnya siapa, karena ada dua makam di Kebogonongo di Jawa. Itu ada satu di Boyolali di Banyudono, itu juga disebutkan sebagai makamnya Ki Ageng Kebogonongo karena di Banyudono ini juga dimakamkan bapaknya dari Ki Ageng Kebogonongo, Ki Ageng Pengging Sepuh atau dikenal dengan Pangeran Handayiningrat. Kemudian yang di makam Ki Ageng Butuh ini siapa? Apakah memang benar Ki Ageng Kebogonongo atau justru malah Ki Ageng Butuh sendiri? Ini juga perlu dikulik lagi karena memang positioningnya yang terekam di dalam Bapak Tanah Jawi tahun 1827 itu yang rekamannya jelas bahwa perjalanannya Joko Tingkir ini atau Hadiwijaya ini ke salah satu guru-gurunya memang melewati Bengawan Solo, aliran Bengawan Solo, dan di dekat Bengawan Solo inilah nanti Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Butuh. Nah, ketika kita masuk ke kajian toponimi secara geografis dan bisa dilihat dengan peta topografi sekarang, letak dari situs Ki Ageng Butuh ini sangat dekat dengan Bengawan Solo sekarang, dan itu bisa sebagai data pendukung untuk memvalidasi kronik yang ditulis di Bapak Tanah Jawi tadi. Jadi memang bagi saya pribadi, dan ini masih bisa diperdebatkan, yang dimakamkan di Luko ini, di situs ini, bukan makam dari Ki Ageng Kebogonongo, melainkan makam dari guru Joko Tingkir tadi, atau yang kita kenal dengan Ki Ageng Butuh sendiri. Teman-teman bisa membuktikan sendiri secara letak dari makam ini, kemudian secara geografis memang sangat dekat dengan sungai. Kemudian data pendukung lainnya adalah masih ada temuan bahwa ada part dari perahu yang disinyalir itu perahunya Joko Tingkir ketika dia melakukan larung ageng dari Solo menuju ke Sukawati. Nah, ketika larung ageng ini kan diceritakan bahwa Joko Tingkir mengendarai sebuah perahu, kemudian dia melakukan perjalanan spiritualnya sampai menemui gurunya. Walaupun tidak dijelaskan gurunya siapa, tapi saya hampir yakin bahwa kalau memang bagian dari kapal ini yang ada juga di situs makam ini, teman-teman bisa lihat sendiri di sana bagian lunas kapal ini, serpian kayu kuno ini yang konon itu miliknya Ki Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya kemudian hari. Berarti memang ini sebagai rujukan bahwa memang yang dikunjungi oleh Joko Tingkir menggunakan perahu itu dan
berkas dari sisa dari perahu itu masih ada di situs itu, berarti memang yang dikunjungi Joko Tingkir itu bukan Ki Ageng Kebokenongo, tetapi memang Ki Ageng Butuh yang disebutkan di Babat Tanah Jawi tadi. Nah, ini juga salah satu temuan yang menarik yang teman-teman bisa lihat di situs makam Butuh. Jadi teman-teman bisa berkunjung dan silahkan di situ. Mungkin nanti link lokasinya saya kasihkan di bawah di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung datang ke tempat ini untuk menelisik lebih jauh. Selain cerita tentang Ki Ageng Butuh, jadi yang menarik dari perjalanan Larung Ageng Joko Tingkir ini sebenarnya perjalanan Larung Ageng Joko Tingkir ini sebenarnya nanti yang akan mengantarkan Joko Tingkir menuju puncak dari karirnya sebagai pemegang wahyu keprabuan dari Majapahit. Karena setelah Ratna Pembayun tidak mendapatkan hak sebagai pewaris sah Majapahit dan kemudian kekuasaan pindah ke Demak, Joko Tingkir ini kemudian seperti anak yang dibuang oleh kerajaan dan tidak mendapatkan apapun oleh Keraton Majapahit maupun Keraton Majapahit yang kemudian pusat kekuasaannya dipindahkan ke Demak. Tapi kemudian berselang waktu berlalu, Joko Tingkir yang muda yang setelah berguru kepada banyak orang dan menjadi pemuda yang sangat sakti, kemudian ditimbali oleh Sultan Trenggono, Raja ketiga Demak, untuk ikut kembali ke Demak Bintoro sebagai salah satu dari prajurit pilihannya Sultan Trenggono. Waktu itu Sultan Trenggono masih melancarkan beberapa serangan ke Banyuwangi dan Selat Bali. Dari sini Sultan Trenggono terus-menerus mencari pemuda-pemuda yang bertalenta untuk dikumpulkan sebagai prajurit-prajurit pilihannya Demak. Selain menjadi prajurit, Joko Tingkir juga terkenal sebagai sosok yang sangat ramah terhadap teman-temannya, dan dia punya bakat sebagai seorang tukang pijit. Bakat tukang pijitnya ini kemudian terdengar sampai Sultan Trenggono, dan itulah yang kemudian mengantarkan Joko Tingkir masuk ke pendopo dalam Sultan Trenggono. Nah, ketika Sultan Joko Tingkir ini masuk sebagai tukang pijit raja, dari situlah kemudian Joko Tingkir itu melihat seorang putri dari salah satu putrinya Sultan Trenggono, dan kemudian putri inilah yang kemudian nanti dicintai oleh Joko Tingkir. Di kemudian hari, ketika terjadi suksesi bahwa pangeran-pangeran sebelumnya ini sudah meninggal, Pangeran Hadiri, istri dari Ratu Kalinyamatan, anak Sultan Trenggono, meninggal, kemudian beberapa anaknya juga tidak mewarisi keturunan lelaki. Akhirnya perebutan kekuasaan pasca Demak Bintoro ini hanya direbutkan oleh Arya Penangsang dan Joko Tingkir. Kenapa Arya Penangsang ini menggugat untuk mengambil alih kekuasaan? Karena ayah dari Arya Penangsang ini dibunuh oleh utusan dari Sultan Trenggono, yang kabar itu juga ditutup-tutupi oleh pihak kerajaan.